Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber kelas virtual best practice, Bapak Randi Pratama MPD, dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita di akhir bulan Juli, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, kemudian kita bisa sharing dan kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan kita ataupun keterampilan kita dalam profesi kita, profesi pendidik dan tenaga pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang best practice. Best practice ataupun yang dikenal pengalaman terbaik ataupun praktik terbaik. Tentu kita semua, Bapak Ibu yang berprofesi menjadi guru ataupun non keguruan, pasti pernah memiliki pengalaman terkait dengan sebuah praktik terbaik. Apakah terhadap pembelajaran, apakah pada metode ataupun strategi pembelajaran, ataupun pada bagian yang lain, tentunya pada bidang Bapak Ibu masing-masing. Tentu kita semua, dan kami pastikan kita semua pernah memiliki pengalaman tersebut. Nah, lalu apakah pengalaman itu bisa dijadikan sebuah karya tulis? Ini kan pengalaman. Nah, kalau hanya sebatas cerita ataupun hanya sebatas narasi saja, itu biasanya akan cepat sekali hilang, kemudian ketika sudah waktu berlalu itu akan terlupakan. Nah, tetapi bagaimana cerita ataupun pengalaman tersebut ditulis? Ditulis dengan rapi, ditulis dengan sistematika yang jelas, kemudian ditulis berdasarkan pengalaman dan didukung oleh teori dan fakta-fakta, itu akan menjadi nilai yang sangat penting untuk dipublikasikan dan dibagikan kepada masyarakat ataupun halayak umum. Sehingga ilmu ataupun pengalaman kita tersebut bisa ditularkan, bisa diaplikasikan dan bisa ditiru oleh generasi kita selanjutnya. Nah, ketika sebuah pengalaman kemudian ditulis dengan ilmiah dan dengan benar, itu akan menjadi satu dokumen yang akan terus berlaku sepanjang hidup dan untuk generasi kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu, dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sama-sama kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema Best Practice, dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, apa yang kita ikhtiarkan, mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Randi Pratama, adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar banyak dan sharing tentunya terkait dengan bagaimana menulis best practice menjadi sebuah tulisan. Kemudian kita akan diberikan contoh-contoh dan kita akan kupas tuntas selama beberapa hari ke depan. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah selesai dari kelas ini, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan tulisannya, mengaplikasikan pengalaman-pengalaman terbaiknya dalam sebuah tulisan sehingga bisa dipelajari dan dibaca oleh orang lain. Bapak Randi Pratama, seorang dosen di Universitas Negeri Jember,
Beliau sudah sangat berpengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah dan menjadi seorang reviewer juga dalam jurnal nasional. Nanti kita akan berdiskusi dan sharing. Oleh sebab itu, silahkan Bapak Ibu fokus pada materi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan, untuk kegiatan kita dalam kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, jangan susah untuk memikirkan administratif seperti presensi dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu fokus pada materi, fokus pada pengembangan pengetahuan, dan fokus pada diskusi kita. Semua administratif dan kelengkapan yang lainnya akan kami persiapkan dengan sebaik mungkin, sehingga Bapak Ibu dengan tenang dan santai menyimak dan mempelajari materi yang kita sajikan. Kita mulai, saya persilahkan, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan materi pada hari pertama kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema Best Practice. Silahkan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bapak Dr. Suhardi. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, oke. Oke. Baik, akan langsung saya share screen materinya. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi bahwasanya best practice ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan gampang-gampang susah, tetapi banyak orang yang belum tahu gitu ya. Ada yang sudah tahu tapi mungkin cara menulisnya bingung. Banyak juga yang belum tahu apa itu best practice. Nah, kita dalam beberapa hari ke depan kita akan kupas tuntas ya. Kupas tuntas Bapak Ibu. Di hari pertama ini kita akan membahas tentang tema dari best practice, kemudian inspirasi best practice, judul-judul best practice, dan juga apa sih perbedaan best practice dengan PTK yang mungkin penelitian tindakan kelas atau tindakan sekolah yang mungkin sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Gitu. Untuk di hari kedua nanti, di hari Senin, ya jadi kita adakan 3 hari Zoom-nya ini. Di hari Senin kita akan kupas tuntas tentang bagaimana cara menulis best practice, ya, laporannya, atau bisa disebut, ada yang menyebutnya dengan makalah best practice, sistematikanya seperti apa, kemudian kelengkapannya seperti apa, nanti kita akan bahas di hari Senin gitu ya. Kemudian di hari Selasa, apabila Bapak Ibu mungkin sudah punya laporan best practice atau mungkin belum punya laporan best practice, ingin menulis sebuah artikel best practice yang kemudian mungkin bisa jadi Bapak Ibu akan publikasikan artikel tersebut di jurnal-jurnal nasional, maka kita akan bahas di hari Selasa. Nanti kita akan bahas bagaimana sistematikanya, bagaimana isi dari masing-masing komponennya. Oke, sebentar. Baik, akan saya share screen. Untuk materi sudah kami upload di grup WhatsApp, bisa juga Bapak Ibu download. Nah, ini materinya. Nah, hari ini untuk menulis best practice di hari yang pertama, ini kita akan bahas konsep dasar dan inspirasi tema best practice. Ya. Nah, mungkin yang Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kelas Guru Inovatif Indonesia pasti sudah sering ketemu dengan saya secara virtual ya. Mungkin ada yang bahkan ada yang mungkin kok Paradi lagi gitu. Karena mungkin terlalu sering gitu ya. Nah, ini yang belum kenal, ini saya yaitu Randi Pratama, saya dosen di Universitas Jember. Kemudian saya merupakan konten kreator juga, kemudian reviewer jurnal nasional di beberapa jurnal terakreditasi, kemudian di Universitas Jember saya merupakan kepala divisi pendidikan. Nah, kita bahas best practice ya. Nah, di sini sudah ada definisinya. Best practice dari namanya sudah jelas gitu ya. Best itu terbaik dan practice adalah praktik gitu ya. Makanya best practice adalah praktik terbaik dari pengalaman keberhasilan, penekanannya ini, pengalaman keberhasilan seseorang atau kelompok
dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu. Nah, ini. Nah, ini dari sini sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas definisinya, bahwasannya best practice ini adalah praktek terbaik dari pengalaman. Kata pengalaman sendiri berarti bahwasannya adalah dapat diartikan sesuatu yang sudah pernah kita jalani. Nah, makanya kadang di sini ada orang bingung. Saya mau melaksanakan best practice. Lah, itu sebenarnya sesuatu yang kurang tepat. Pak, saya minggu depan saya mau melaksanakan best practice. Kurang tepat karena best practice adalah sebuah pengalaman. Jadi tidak bisa kita rencanakan gitu ya. Kalau kita ingin mencoba boleh mencoba, kalau nanti hasilnya bagus kita tulis jadi best practice. Kalau nggak bagus nggak kita tulis. Tapi tetap sifatnya adalah mundur gitu ya, mundur. Jadi sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita ceritakan adalah sesuatu yang sudah berlalu, sudah berlalu dan tidak kita tidak tahu, kita tidak bisa rencanakan pertemuan berikutnya ataupun minggu berikutnya merupakan sebuah best practice, tidak bisa kita rencanakan. Nah, penekanan dari best practice ini sebenarnya bukan hanya tentang praktek terbaiknya saja, tetapi adalah salah satunya adalah keberhasilan. Keberhasilan ini setiap orang mungkin berbeda-beda, Pak Ibu. Beda-beda. Jadi sifat dari best practice sifatnya subjektif. Jadi setiap orang punya praktek terbaik masing-masing. Meskipun ketika dipaparkan, dijelaskan, mungkin orang lain akan menganggap praktek itu biasa aja gitu ya. Keberhasilan itu menurut saya biasa aja. Tapi kalau menurut si pembuat best practice itu terbaik, ia tidak masalah. Karena memang sifatnya yang subjektif gitu ya, sifatnya subjektif. Oke, ini adalah definisi dari best practice. Termasuk best practice bukan hanya keberhasilan seseorang, tetapi bisa juga kelompok. Jadi ketika Bapak Ibu ingin nulis best practice dalam bentuk kelompok apa boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja, sangat diperbolehkan gitu ya. Menulis artikel dipublikasikan best practice dalam kelompok, membuat suatu alat peraga berkelompok, boleh saja. Tidak masalah. Dan di sini best practice bukan hanya tentang pendidikan, bukan hanya tentang guru, bukan hanya tentang kepala sekolah, wisaiswara atau dosen. Semua orang berhak menulis best practice-nya masing-masing. Karena di sini sifatnya secara umum. Oke. Nah, karena di sini memang kegiatan kami adalah Guru Inovatif Indonesia, mungkin sebagian besar 95% pesertanya adalah guru dan kepala sekolah, kita akan lebih banyak membahas itu. Tapi sesungguhnya bisa juga disesuaikan dengan mungkin Bapak Ibu yang lain yang mungkin bukan dari kalangan pendidikan juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini best practice dalam dunia pendidikan apa gitu ya. Nah, best practice dapat ditulis menjadi suatu karya tulis ilmiah oleh pendidik, gitu, guru, dosen, wisaiswara dan yang lainnya, atau tenaga kependidikan juga boleh. Jadi bukan hanya seorang pengajar gitu ya, tapi seorang yang membantu dalam hal pendidikan, misalkan tata usaha, kemudian bidang administrasi dan yang lainnya itu juga dapat menulis best practice-nya. Nah, mungkin untuk saat ini biasanya Bapak Ibu guru yang sudah mulai mencoba menulis best practice karena tertuang di buku 4 untuk kenaikan pangkat itu ada poinnya gitu ya. Untuk yang lain saya kurang terlalu memahami gitu ya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa cek buku panduan kenaikan pangkat masing-masing, nanti bisa dicek apakah best practice itu ada nilainya gitu. Kalau guru ada. Oke, kemudian karya tulis ilmiah apa yang bisa kita tulis dari best practice? Nah, sangat banyak sekali sebenarnya. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, best practice dalam dunia pendidikan ini ya menceritakan pengalaman terbaik tentang kreativitas dan inovasinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Nah, sesungguhnya ini definisi ini sama dengan yang pertama, cuma bedanya di sini lebih pada pendidikan. Yakni seorang guru, seorang kepala sekolah, atau juga pengawas memberikan sebuah kreativitasnya dan inovasinya apa.
untuk menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu memang ketika menulis sebuah best practice gitu ya, pada latar belakang nanti jelas disampaikan permasalahan, kemudian disajikan tentang apa solusinya dan apa hasilnya. Ya, apa hasilnya yang sifatnya hasilnya mengatasi masalah tersebut. Ya, nah, itu adalah best practice dalam dunia pendidikan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, harapannya, ini harapan yang diharapkan best practice itu sebenarnya seperti ini, gitu ya. Seperti ini ada beberapa aspek, tetapi sebenarnya tidak harus mencakup semuanya. Apabila mencakup semuanya, ya lebih baik. Yang pertama adalah best practice yang kita tulis sifatnya inovatif. Jadi best practice itu harapannya mengembangkan suatu cara baru dalam penyelesaian masalah pendidikan. Cara baru itu tidak harus baru secara global. Misalkan se-Indonesia belum pernah gitu, saya mau pasti susah melihat cara seperti itu. Paling tidak kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Ya, apabila Bapak Ibu lihat di sekolah tersebut atau mungkin di sekolahnya atau beberapa sekolah di sekitar belum melakukan itu, nah cara Bapak Ibu menemukan suatu solusi baru, nah itu bisa dikatakan sebuah cara baru dalam menyelesaikan masalah. Paling tidak harapannya adalah dari sana inovasi tersebut mampu memberikan dampak yang baik dan bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain. Itu adalah yang pertama adalah inovatif, mengembangkan cara yang baru. Yang kedua adalah evolusi. Jadi membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Nah, ini. Nah, apabila hasil yang sudah Bapak Ibu kembangkan dengan cara baru tadi, misalkan cara baru hasilnya mungkin kurang optimal, sebenarnya itu masih kurang kalau dirasa best practice. Karena best practice itu penekanannya bukan hanya tentang caranya yang inovatif, tapi hasilnya juga signifikan. Ya, jadi ada perubahan yang nyata. Khususnya perubahan yang nyata tadi adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipaparkan di latar belakang atau mungkin masalah yang diawali dari di sekitar kita. Kemudian harapannya adalah continue. Maksudnya ketika diselesaikan dengan masalah itu, dengan cara itu, nah cara itu bukan hanya berhenti Bapak Ibu sampai di sana. Karena seringkali Bapak Ibu membuat penelitian, misalkan penelitian tindakan kelas gitu ya, dengan metode A gitu ya. Tetapi metode A itu digunakan ketika penelitian saja gitu. Tetapi ketika tidak penelitian, males sudah gitu ya, males sudah ribet metode A ini. Gitu. Nah, harapannya bukan itu. Harapannya best practice itu ketika sudah menemukan cara yang baru dan memberikan dampak yang baik gitu ya, maka coba dilakukan secara kontinu gitu. Kontinu harapannya seperti itu. Harapan berikutnya adalah inspiratif. Nah, best practice yang Bapak Ibu tulis nanti ya, harapannya mampu menjadi model atau inspirasi bagi guru lain atau mungkin ya kalau bukan guru ya teman sejawat gitu ya. Harapannya seperti itu ketika teman sejawat membaca ataupun mungkin membaca secara umum gitu ya, kebetulan baca jurnal artikel Bapak Ibu, dilihat kok menarik sekali untuk saya contoh gitu. Nah, itu artinya memberikan inspirasi bagi orang lain. Harapannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah efektif. Nah, cara yang digunakan tadi bukan hanya memberikan perubahan, tapi bisa efektif. Syukur-syukur bisa efisien. Jadi karena kalau sudah ekonomis, efisien gitu ya, efektif gitu, maka suka biasanya ditiru oleh guru, kepala sekolah atau yang lain. Gitu. Teman yang lain akan lebih mudah menirunya kalau sudah efektif. Yaitu adalah harapan-harapan best practice yang akan kita tulis. Maka dari beberapa harapan ini sebenarnya kita sebagai pengajar ataupun pendidik gitu ya, kita bisa pikirkan gitu, selama beberapa tahun kebelakang kita sudah melakukan hal terbaik apa. Nah, itu bisa direnungkan dari sekarang dan bisa kita tulis jadi sebuah best practice. Nah, ini di segitu banyaknya ini kadang seringkali Bapak Ibu terbebani dengan
misalkan ini harapan-harapan ini, Pak, saya kalau harapannya terlalu banyak kayak gini, ada yang nggak apa namanya, ada yang nggak nyampe dengan harapan ini, best practice saya, bagaimana, Pak? Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Jadi namanya harapan gitu ya. Nah, ini ada salah satu pendapat ahli gitu ya, bahwasanya best practice tidak selalu identik dengan langkah yang besar dan revolusioner. Artinya langkah besar itu memberikan suatu perubahan yang besar, kemudian suatu yang baru, benar sangat baru sekali, gitu ya, sangat baru artinya sampai kalau dibandingkan dengan seluruh Indonesia itu nggak ada yang sama sudah. Nah itu bukan, tidak seperti itu, ya karena, nah tetapi bisa juga melalui sebuah langkah kecil, penerapan alternatif pemecahan masalah yang sederhana, tetapi efektif dan dampaknya terasa dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. Nah ini, yang penekanannya di sini. Jadi inti dari best practice adalah praktik terbaik untuk diri kita sendiri. Minimal itu dulu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu merasa selama mungkin menjadi guru, menjadi kepala sekolah atau yang lain selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir punya sesuatu metode, cara ataupun media yang digunakan dan dirasa itu sebuah cara terbaik dan menghasilkan sebuah hasil yang terbaik, ya terbaik, maka coba itu ditulis menjadi sebuah best practice. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Apakah boleh Pak kalau sangat lama sekali, 10 tahun yang lalu Pak kegiatannya saya tulis best practice? Boleh aja karena sebuah pengalaman. Karena sebuah pengalaman. Cuma nanti kalau Bapak Ibu kembangkan menjadi sebuah best practice yang sifatnya untuk lomba dan yang lainnya, pasti membutuhkan bukti-bukti yang sangat konkret. Nah, itu dipastikan dulu. Apakah selama waktu itu kita punya bukti-bukti yang sifatnya mampu menunjang, gitu. Karena harapannya best practice bukan hanya sekedar basa-basi cerita, gitu ya. Ceritanya ada bukti. Ya, bukti-buktinya bisa dengan foto, bisa dengan minimal foto dokumentasi. Terus kemudian mungkin ada data-data yang lain, data siswa, data apa, data nilai misalkan, itu tergantung best practice-nya nanti. Jadi harapannya seperti itu best practice. Jadi tidak harus kemarin gitu atau mungkin hari ini buat best practice, nggak harus. Jadi 5 tahun terakhir yang lalu boleh. Nah di sini KTI yang saya maksud adalah seperti ini. Best practice itu bisa dibuat macam-macam. Jadi seringkali terpaku best practice adalah sebuah makalah atau laporan gitu ya. Seringkali kalau ada guru-guru berbincang-bincang itu sudah buat best practice gitu. Sudah gitu. Maka biasanya itu identik dengan istilah makalah. Jadi itu sebenarnya nggak selalu Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi best practice itu adalah sebuah cerita pengalaman terbaik kita. Nah, namanya pengalaman terbaik kita ingin kita tuliskan menjadi sebuah karya ilmiah gitu ya. Macamnya tidak hanya makalah, macamnya tidak hanya makalah. Bapak Ibu bisa buat makalah atau istilah lainnya adalah laporan kegiatan, boleh. Ya, ini yang biasanya digunakan Bapak Ibu guru untuk pengajuan kenaikan pangkat itu, ini makalah atau laporan ini. Tetapi bisa juga dibuat artikel ilmiah yang nanti dipublikasikan di jurnal nasional ber-ISSN. Nah, cuma ada beberapa jurnal-jurnal yang tidak mau menerima best practice. Bukan tidak mau sesungguhnya, tetapi kecenderungan dari secara umum best practice dari Bapak Ibu yang tulis untuk jurnal nasional seringkali lebih fokus pada pengalaman tetapi kurang mengaitkan dengan unsur keilmiahannya sehingga banyak ditolak, tetapi sesungguhnya diterima. Silakan bisa dicek di jurnal kami sudah menerima banyak best practice yang sudah dikemas secara baik. Nanti silakan bisa dicek di jurnal p4i.com. Nah, kemudian best practice juga bisa kita tulis menjadi sebuah artikel populer. Artikel populer ini bisa dicetak di media massa. Ya, itu sering sekali Bapak Ibu sering menemukan di kolom-kolom koran itu ya ada seseorang cerita pengalamannya, itu sebuah best practice. Cuma gaya bahasanya berbeda. Kalau artikel ilmiah, nah namanya ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, maka gayanya adalah gaya ilmiah. Diceritakan, kemudian dikaitkan dengan sumber. Menurut Sujono tahun 2010 itu seperti ini. Sejalan dengan itu saya memberikan suatu inovasi ya, misalkan penelitian dan yang lainnya itu adalah jurnal ilmiah
Tetapi kalau artikel populer menceritakan dengan gaya bahasa yang lebih luas, gitu ya, tanpa harus menyantumkan sumber-sumber, lebih pada pemaparan-pemaparan yang mampu dipahami oleh semua jenis pembaca, semua jenis kalangan. Itu ada artikel populer. Artikel populer yang sudah mungkin Bapak Ibu tulis di beberapa kelas yang lalu, di bulan lalu kami mengadakan kelas artikel populer, lah itu seperti itu. Itu bisa dari best practice. Dan saya lihat beberapa yang sudah menulis, ya mungkin ikut kelas ini juga, gitu ya, menceritakan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam selama pandemi dengan metode ini, dengan Google Classroom, dengan ini hasilnya ini, gitu ya, ditulis dengan gaya artikel populer. Nah itu kita sudah bukukan jadi sebuah bukukan dengan nomor ISBN. Kita akan urusi pencetakannya. Yang sudah mengikuti kelas itu nanti bisa tinggal mengganti ongkos cetak aja kalau ingin menulis artikel populer itu nanti. Nah, termasuk best practice ini yang sudah menulis bisa dibentuk menjadi artikel populer. Nah, selain itu best practice juga bisa kita bentuk menjadi sebuah buku nih, ya. Mungkin yang suka nulis buku, nah bukunya seperti apa? Kita bisa variasi. Artinya banyak variasi dari best practice. Yang pertama buku teori bisa. Jadi teori best practice, kemudian best practice yang kita lakukan. Yang kedua bisa buku kumpulan best practice. Nah, buku kumpulan best practice ini Bapak Ibu bisa kerjasama, ya. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan beberapa guru yang lain, ya. Beberapa guru yang lain atau mungkin yang sejenis, sesama kepala sekolah, sesama guru, sesama widyaswara atau yang lainnya, dikumpulkan masing-masing best practice, dijadikan satu, kemudian didaftarkan menjadi sebuah buku ber-ISBN, itu bisa. Dan nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, jadi tidak harus membuat satu buku 100 halaman gitu ya. Mungkin masing-masing membuat 10 halaman. Nah, jadi 10 orang bisa jadi satu buku. Itu bisa. Nah, kita lanjut bagaimana mencari dan menemukan tema best practice. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kita harus kita coba merenung dulu, Bapak Ibu merenung selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Harapannya memang yang terdekat aja, karena kalau terlalu jauh kadang inovasinya mungkin bisa dikatakan sudah berganti masanya, sudah berganti. Mungkin waktu itu kelihatan keren gitu ya, penggunaan grup WhatsApp dalam pembelajaran gitu ya, kan kelihatannya inovatif gitu. Tapi sekarang kan grup WhatsApp sudah umum digunakan untuk apa saja gitu. Nah, itu. Nah, tapi juga agak masalah juga. Jika Bapak Ibu ingin inspirasi, ya yang pertama adalah merenung dulu dan Bapak Ibu pikirkan apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun atau 10 tahun terakhir, atau mungkin lebih nggak? Atau mungkin Pak, apa boleh best practice saya coba lakukan di ke depannya? Boleh sebenarnya. Boleh kita rencanakan sesungguhnya. Boleh kita rencanakan karena memang yang dulu-dulu saya sudah melakukan hal yang terbaik, Pak. Tapi kurang buktinya. Boleh juga kita rencanakan. Tapi ketika hasilnya kurang baik, ya nggak usah kita tulis jadi best practice. Kita buat lagi, kita lakukan yang lain lagi sampai menurut kita adalah itu terbaik, kita tulis. Nah, ini tadi kita renungkan. Jadi sesungguhnya yang kita renungkan dua hal. Yang pertama adalah praktik apa, ya, praktik apa yang sudah kita lakukan terbaik. Tetapi jangan lupa hasilnya apa. Apakah hasil itu merupakan hasil yang terbaik? Harapannya adalah keduanya adalah terbaik. Nah, menurut beberapa ahli yang tentang ahli best practice mengatakan lebih fokuslah pada hasil. Jadi ketika hasil itu terbaik, pastilah prakteknya sesungguhnya itu salah satu praktek yang terbaik. Meskipun kadang kita ragu apakah ini terbaik. Pikirkan dulu selama beberapa tahun terakhir hasil apa yang terbaik. Dan ketika hasil terbaik waktu itu saya melakukan apa. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi hasil ini setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang hasilnya tentang siswa, ada yang hasilnya tentang pekerjaannya, ada hasil yang tentang produk, ada hasil yang lain. Jadi hasilnya macam-macam. Nah, ini untuk kalau ingin sedikit gambaran
Apa yang bisa kita lakukan untuk guru mendidik gitu ya, bukan hanya guru, widyaswara bisa, dosen bisa. Yang bisa ketika kita mengajar gitu ya, mengajar apa yang bisa kita tulis jadi best practice. Macam-macam. Kalau kita ingin fokus pada pengajarannya, praktik terbaiknya bisa tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, atau apapun istilahnya itu, pendekatan pembelajaran, dan yang lainnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah best practice. Nah, bisa juga best practice bukan fokusnya ke strategi gitu ya, bukan atau teknik mengajar gitu. Fokusnya bisa juga tentang perangkat atau media pembelajaran. Bisa alat peraganya. Yang sering ini alat peraga bisa ditulis jadi best practice. Kemudian bisa lembar kerja siswanya yang kita kembangkan sendiri. Bisa juga modul yang sudah kita kembangkan sendiri, ataupun RPP dengan metode tertentu yang sudah kita kembangkan sendiri. Nah, ini adalah untuk yang sifatnya formal di kelas untuk Bapak Ibu guru. Tetapi kalau yang nggak formal apa boleh? Boleh gitu ya. Best practice ini sedikit lebih luas daripada mungkin PTK gitu ya. Bahwasannya best practice itu bukan hanya di dalam kelas, bisa juga ekstrakurikuler yang mungkin bukan tidak sama dengan bidang pelajaran kita. Nah, misalkan Bapak Ibu ada yang guru matematika nih. Guru matematika ngajar ekstrakurikulernya mungkin seni. Ya bisa kita tulis jadi best practice. Ya, cuma nanti disarankan gitu ya, ada penilai tertentu kalau memang niatnya karena tergantung macam-macam. Kalau memang niatnya untuk kenaikan pangkat jadi makalah gitu, memang disarankan yang bidangnya sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Memang gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu guru matematika, maka kalau ingin nulis best practice ya disarankan ekstranya adalah ekstra bagaimana mendampingi siswa olimpiade gitu ya. Itu harapan dari penilai seperti itu. Tapi kalau best practice secara umum sebenarnya bebas. Jadi Bapak Ibu nulis ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler yang lain sebenarnya nggak masalah. Cuma kadang ada beberapa dari penilai yang apa istilahnya punya prinsip seperti itu. Nanti bisa disesuaikan dengan kabupaten masing-masing. Oke, itu untuk guru. Bagaimana kalau kepala sekolah gitu ya? Kepala sekolah ya sesuai dengan tupoksinya. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dan di luar ini sesungguhnya banyak. Best practice kepala sekolah bisa tentang penyelenggaraan program di sekolah. Ya, bisa juga programnya dispesifikan lagi tentang workshop atau mungkin pelatihan. Ini sering sekali. Bapak Ibu kepala sekolah sering mengadakan workshop dan pelatihan, ditulis menjadi sebuah best practice gitu ya. Nanti dampaknya pasti akan kelihatan gitu. Ketika mengadakan workshop ini, guru-guru yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, itu sering. Kemudian bisa juga tentang kebijakan peraturan. Kebijakan peraturan ini contohnya kepala sekolah membuat kebijakan hari Rabu fokus berbahasa Inggris. Baik di kelas, baik di luar kelas harus berbahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris, kena sanksi. Nah, itu kadang ada sekolah yang kayak gitu. Nah, itu nanti bisa disampaikan jadi sebuah best practice. Atau tentang pembuatan sarana. Dengan adanya sarana prasarana ini, awalnya seperti ini, kemudian meningkat, bisa meningkat prestasinya, bisa meningkat motivasi dan yang lainnya gitu ya. Itu bisa. Jadi di luar ini banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas pokok masing-masing gitu ya. Tinggal disesuaikan. Nah, ini judul-judulnya. Judul-judul contoh judul ini. Judul ini saya ambil dari internet gitu ya. Jadi yang sudah terpublikasi di jurnal ataupun makalah yang untuk lomba-lomba. Ya, ini kelihatan macam-macam sesungguhnya judulnya itu. Ada penerapan aplikasi Google Classroom, Google Form, Quizzes dalam pembelajaran kimia tahun pelajaran ini pada masa COVID-19. Oke. Kemudian yang kedua adalah implementasi bimbingan karir berbasis cyber counseling dengan model project-based learning untuk meningkatkan entrepreneurship siswa sebagai solusi di masa darurat COVID-19. Kalau ini yang
judul-judul yang sifatnya kekinian ya, karena sudah baru dibuat ini. Kemudian virtual role playing melalui WhatsApp group dalam masa darurat penyebaran COVID-19 untuk mewujudkan pembelajaran IPS bermakna di SMPN 1 Lumajang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari judul best practice untuk guru, dan banyak sekali contoh-contohnya. Jadi termasuk cara penulisan judul juga tidak ada aturannya, tidak berbeda dengan PTK. Nanti kita akan bahas. Ada judul-judul yang lain. Nah, ini ada contoh judul untuk dari untuk best practice kepala sekolah. Yang pertama adalah upaya peningkatan keterampilan guru dalam penerapan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat PAKEM melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan di SMPN. Nah, ini adalah contoh yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kepala sekolahnya mengadakan suatu pelatihan. Ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi supervisi akademik. Nah, ini sering juga kepala sekolahnya memberikan suatu supervisi untuk meningkatkan SDM. Nanti diceritakan bahwasannya supervisinya seperti ini, awalnya kondisi awal ini dan kondisi akhir seperti ini. Dan yang ketiga adalah contoh berikutnya, meningkatkan prestasi dengan bermain sambil berlatih. Nah, ini memberikan pelatihan sebenarnya di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh best practice dari guru maupun kepala sekolah. Ya, kalau yang lain mungkin Bapak bisa cari sendiri di internet, cukup banyak gitu ya. Contoh-contohnya ada yang pengawas, ada yang lainnya, bisa disesuaikan dengan, sesungguhnya tinggal sesuaikan aja. Tinggal disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing, tugas pokok masing-masing, dan pengembangannya apa, inovasinya apa, bisa ditulis di judul tadi. Untuk hasil ya sesungguhnya tidak harus ditulis ya. Ada yang di sini ditulis untuk meningkatkan sumber daya manusia, ada juga yang tidak ditulis, itu nggak masalah. Jadi itu perbedaan best practice ataupun jika dibandingkan dengan PTK. Nah, ini pasti dari pemaparan yang tadi, pemaparan baik judul best practice guru, kepala sekolah, pasti ada yang dalam hati berpikir nih, dari Bapak Ibu. Nah, judul best practice sama dengan PTK atau PTS ya Pak ya. Nah, jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Loh kok bisa? Nah, karena pasti ada yang batin ya, ada yang batin dalam hati gitu ya. Kok kayak mirip judul PTK dari tadi ini, kayak mirip judul PTK. Ini saja sebenarnya best practice atau PTK. Gitu. Nah, sekali lagi PTK apa namanya? Kalau memang subjeknya itu siswa dan teknik yang kita lakukan ala-ala PTK, maka best practice itu ya sama dengan PTK nanti. Meskipun nanti penerapannya, cara menulisnya mungkin yang bisa berbeda. Nanti di pertemuan kedua nanti akan saya bahas rinci, bisa nggak PTK jadi best practice. Nah, ini karena PTK adalah salah satu hal yang paling populer, gitu ya. PTK ataupun PTS ataupun kalau pengawas penelitian tindakan pengawasan gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya gitu PTK dan best practice gitu. Ini seringkali bingung ya, seringkali bingung, banyak pertanyaan ke saya pribadi, Pak, bedanya PTK sama best practice apa, kok kayaknya mirip gitu ya. Kalau bisa dikatakan mirip ya, dikatakan berbeda juga bisa gitu. Kenapa kok sering mengatakan mirip? Karena Bapak Ibu guru sebelumnya itu sering, karena sudah terpaku dengan PTK, maka gaya menulis best practice-nya juga gaya PTK. Akhirnya mirip, sesungguhnya juga nggak sama. Kalau PTK, di perbedaan yang pertama adalah PTK tujuan utamanya adalah memperbaiki praktek pembelajaran di kelas dengan cara tertentu. Nah, ini pasti sudah hafal Bapak Ibu ya. Dengan metode A, siswa yang awalnya hasil belajarnya rendah, kemudian kita berikan model atau media tertentu di kelas, maka meningkat, gitu kan? Makanya judulnya adalah penerapan metode A untuk meningkatkan hasil belajar siswa B. Itu adalah PTK. Seringkali seperti itu. Karena memang tujuannya adalah memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Tetapi kalau best practice beda. Tujuan best practice lebih luas, yaitu bertujuan mendokumentasikan pengalaman terbaik atau proses menghasilkan prestasi. Artinya tidak harus di dalam kelas.
ya tidak harus di dalam kelas. Sekalipun guru, ya jadi nggak harus dalam kelas. Nah, kalau Bapak Ibu pengen di dalam kelas, ya nggak masalah, ya mirip PTK tadi, nggak salah, ya boleh aja. Yang kedua, perbedaan kedua adalah PTK, ya pasti sudah hafal juga, memiliki aturan yang baku atau istilahnya adalah siklus, ya siklus PTK. Ada yang 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus dan yang lainnya. Gitu. Siklus yang sifatnya berputar, mulai dari planning, observe, action dan reflection gitu ya. Jadi ada siklus yang terus berputar, yang sekiranya kalau tidak berhasil kita berputar lagi gitu kan. Kita berputar sampai berapa siklus gitu. Dan ada kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Dan kita rencanakan pada proposal atau metode penelitian di bab 3. Nah, itu PTK. Tetapi best practice tidak gitu. Jadi kalau PTK itu direncanakan Bapak Ibu. Jadi kita buat proposalnya dulu, kalau kuliah gitu, kita buat proposalnya dulu, kita laksanakan sesuai proposal, dan kita ikuti alur-alur PTK. Yaitu adalah PTK. Tapi kalau best practice tidak. Best practice, perencanaannya tidak perlu dibuat proposal. Gitu ya, tidak perlu dibuat proposal. Tinggal dipikirkan rencananya, kemudian kita laksanakan. Sekiranya hasilnya nggak baik, ya tidak kita tulis, kita buat praktek yang lain. Karena sifatnya adalah pengalaman terbaik. Pelaksananya sudah lewat, tidak ada aturan yang baku, termasuk cara analisisnya. Seringkali Bapak Ibu tanya, Pak, menganalisis best practice gimana? Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi tidak ada aturan yang baku. Jadi Bapak Ibu boleh gunakan gaya kayak PTK juga boleh, analisis yang lain boleh, analisis kualitatif boleh, kuantitatif boleh, deskripsi biasa juga boleh, dijelaskan dengan gaya penelitian pengembangan juga boleh, research and development boleh. Jadi itulah keleluasaan dari best practice. Jadi tidak ada kriteria yang harus terpenuhi. Nah, keberhasilan dari best practice tadi adalah subjektif, sesuai dengan masalah yang sudah Bapak Ibu tulis. Jadi kalau masalahnya sudah terpenuhi dan mencapai sebuah prestasi tertentu, maka bisa ditulis jadi best practice. Oke, itu adalah perbedaan kedua. Dan perbedaan ketiga adalah kalau PTK sudah pasti siswa di kelas tertentu dengan masa tertentu. Siswanya harus satu kelas ya kalau PTK. Jadi sekali lagi, karena memang penelitian tidak akan kelas, maka siswanya harus satu kelas. Jadi nggak boleh saya ambil satu kelompok anak gitu, nggak boleh kalau PTK. Jadi harus satu kelas. Nah, bedanya kalau best practice apa? Kalau best practice andai kata yang kita targetnya siswa, andai kata siswa ya, Bapak Ibu. Jadi kalau andai kata targetnya siswa itu boleh satu sekolah. Boleh juga satu kelas kayak PTK, atau bisa jadi 5 orang, atau mungkin satu siswa saja boleh. Nah ini, jadi contohnya gini, best practice membimbing siswa Olimpiade dengan metode ini. Nah, kadang yang dibimbing cuma satu orang, dan ternyata yang dibimbing itu mencapai prestasi nasional, atau mungkin regional, atau misalkan provinsi ya, atau mungkin kabupaten, juara satu kabupaten. Nah, itu bisa kita tulis jadi best practice. Padahal yang dibimbing hanya satu orang. Kalau PTK nggak boleh. PTK ketika kita menerapkan suatu metode, memang harus satu kelas. Karena memang tujuannya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas tersebut. Itu kalau targetnya siswa. Kalau targetnya bukan siswa, bebas. Sebenarnya best practice lebih luas. Ini hanya contoh kalau dibandingkan dengan PTK. Nah, perbedaan keempat adalah pada penelitian tindakan kelas atau PTK, fokusnya adalah tindakan yang dipilih dan dikaji terlebih dahulu, sehingga guru memiliki keyakinan diterapkan akan menyelesaikan masalah di kelas. Nah, apa yang dimaksud dipilih dan dikaji terlebih dahulu ini adalah proposal. Jadi sesungguhnya PTK kalau yang benar itu buat dulu proposal bab 1, 2, 3, dan ketika kita buat bab 1, 2, 3, maka sudah jelas ada namanya bab 2 kajian pustaka yang sifatnya kita kaji. Kemudian ada latar belakang yang kita kaitkan dengan penelitian yang relevan. Gitu. Maka itu adalah sehingga guru memiliki keyakinan kalau pakai metode ini menurut teori, gitu ya, menurut secara teoritis bisa saya terapkan di kelas. Nah itu PTK.
Prinsipnya kayak gitu. Tetapi kalau best practice beda. Kalau best practice adalah fokus pada keberhasilan. Ya, kita bahkan bisa jadi kita nggak mikir metode apa. Kita melaksanakan, kemudian ketika berhasil kita sampaikan metode yang sudah dilalui yang kita lakukan itu. Ya syukur-syukur metodenya inovatif tadi gitu ya. Pasti umumnya ketika kita mencapai keberhasilan ya pastinya ada inovasi di dalamnya, cuma kadang kita tidak terasa. Dan sehingga guru hanya menuliskan laporan kegiatan yang mengacu pada keberhasilan diperoleh. Ketika dirasa tidak berhasil ya tidak usah ditulis best practice gitu ya. Karena bukan praktek terbaik kita gitu. Oke. Mulai menarik sepertinya. Mulai banyak yang tanya di kolom chat. Kita lanjut dulu. Nah, ini perbedaan yang terakhir. Sesungguhnya ada banyak perbedaannya. Sudah saya ini secara umum ini angka kredit kalau Bapak Ibu guru ingin naik pangkat itu ya. Kalau laporan PTK itu 4, kalau best practice 2. Ya, tapi jangan tanya angka kredit di saya nanti. Bapak Ibu bisa dicek di halaman pedoman di buku 4 itu ya. Ya, buku 4 nanti ada pedoman-pedomannya, nanti bisa diikuti best practice seperti apa. Yang jelas best practice kenapa kok angka kreditnya separuh dari PTK? Ya karena keleluasaan yang saya sebutkan tadi. Karena keleluasaan, tidak ada aturan ini itu, tidak ada konsep yang rumit seperti PTK gitu ya. Bahkan ada ada pedoman tertentu yang tidak perlu kajian pustaka gitu ya. Cukup melaporkan kegiatan yang kita lakukan dan hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah best practice. Maka oleh kementerian yang membuat buku panduannya itu untuk menaikkan pangkat itu, DUPAK itu, best practice hanya dinilai 2. Kalau PTK 4. Karena dilihat dari tingkat kerumitannya. Kalau PTK masih ada istilahnya olah data dan yang lainnya. Kalau best practice bisa boleh olah data, bisa juga deskripsi saja. Nah, kalau PTK umumnya 5 bab gitu ya. Umumnya 5 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, metode penelitian, bab 4 hasil dan bahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kalau best practice hanya 4 bab, tetapi di panduan tertentu ada yang 5 bab. Jadi kita ikuti yang sering dipakai adalah 4 bab, yaitu adalah pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, dan penutup. Jadi tidak ada kajian pustaka di sini. Tidak ada kajian pustaka. Cuma ketika nanti ada lomba tertentu yang menyatakan harus ada kajian pustakanya, ya berarti harus diikuti. Cuma karena memang best practice tidak baku seperti PTK babnya. Kalau PTK sudah pasti 5 bab seperti ini. Kalau best practice tergantung nanti Bapak Ibu mau untuk apa? Untuk lomba kah? Untuk kenaikan pangkat atau untuk apa? Nanti akan saya tunjukkan pedoman lomba yang sering diadakan oleh kementerian gitu ya. Nanti syukur-syukur Bapak Ibu membuat best practice yang bagus, bukan hanya untuk naik pangkat gitu ya. Bisa untuk lomba, bagus sekali. Ya, bagus sekali untuk lomba. Ya. Bukan hanya untuk mengejar hadiah gitu, tapi untuk mengejar prestasi gitu. Nah, itu bisa dibuat best practice juga. Oke, next. Nah, kemudian ya pada dasarnya best practice itu seperti apa sih ya? Sebenarnya best practice itu isinya cuma ada 3. Bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Bagian awal itu ya tentang dokumen ya kayak cover, kemudian biografi, daftar tabel dan yang lainnya gitu ya. Nomor 2 adalah bagian isi. Isi ini ya bab 1, 2, 3, 4 sampai daftar pustaka. Kemudian dan yang terakhir adalah bagian penunjang. Penunjang ini dokumen-dokumen yang menunjang isi, ya, menunjang isi. Nah, ini adalah inti dari best practice itu 3 ini. Rinciannya nanti kita akan bahas di hari kedua. Hari ini kita lebih banyak diskusi karena pastinya nanti akan banyak diskusinya. Termasuk kalau ingin tahu contohnya dulu, nanti akan saya share Bapak Ibu bisa download contoh dari best practice, nanti akan di-share oleh Bapak Sori di grup. Contoh dari laporan best practice seperti apa, contoh yang guru, kemudian kepala sekolah, artikel seperti apa,
kemudian contoh buku seperti apa gitu ya, dan yang lainnya. Mungkin akan saya contohkan saya lihatkan sebentar. Nanti selebihnya kita akan bahas teknisnya di hari kedua. Nah, sebentar. Saya tutup dulu PowerPoint-nya. Saya share screen sebentar. Oke, ini nanti akan Bapak Ibu bisa download. Di sini ada artikel best practice. Sudah tampak Pak, saya share screen ini. Sudah oke. Oke ya. Nanti Bapak Ibu bisa download, sudah saya siapkan ada artikel best practice, sudah lumayan ada 20-an ini. Kalau kurang contohnya bisa cari sendiri ya, cari sendiri contohnya bisa di hari kedua nanti saya ajari cara nyarinya. Kemudian ada juga laporan best practice, sudah ada beberapa contoh-contohnya. Yang jelas ini untuk contoh, bukan untuk di copy ya, bukan untuk di copy atau diedit jadi punya Bapak Ibu, bukan, tapi hanya sebagai inspirasi seperti apa sih formatnya, seperti apa penulisannya gitu ya. Ada contoh-contohnya, kemudian ada juga ini kisah sukses kepala sekolah bisa di-download juga. Nah, kisah sukses kepala sekolah yang terbaru 2 tahun terakhir, tahun 2019, contohnya kisah sukses guru SD. Kepala sekolah SD. Ya, kepala sekolah SD. Nah, nanti di sini bisa jadi sebuah buku Bapak Ibu. Bahkan buku ini diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan. Nah, artinya ketika Bapak Ibu bisa mengumpulkan mungkin beberapa orang untuk yang punya best practice, sama-sama best practice satu jenis gitu ya, nanti bisa dibukukan. Atau mungkin kami bisa membantu karena kami juga selain mengelola kelas guru inovatif ini, kita juga memiliki penerbit gitu ya, penerbit buku. Jadi kita bisa membantu meng-ISBN-kan apabila Bapak Ibu sudah punya naskah yang sifatnya siap untuk dibukukan, kami bisa membantu untuk meng-ISBN-kan gitu. Nah, ini contoh-contohnya sangat simpel sekali ya, meningkatkan minat baca siswa melalui pemberdayaan bertanggung sekolah gitu ya. Nanti bisa dilihat latar belakangnya seperti apa, kemudian penjelasannya seperti apa. Karena ini best practice, apalagi yang dibukukan, tidak ada aturan-aturan yang sifatnya baku gitu ya. Dijelaskan masing-masing seperti ini. Lebih banyak jangan lupa diberi gambar-gambar, foto-foto untuk sifatnya menunjang. Karena best practice itu salah satu hal utama adalah bukti foto. Itu salah satu hal utama. Karena agar praktek terbaik yang kita lakukan mampu dicerna orang lain dan sifatnya nyata gitu, nyata. Oh iya, memang pembelajarannya seperti ini gitu ya. Ada yang jelas, ada gambarnya, setelah gambar diceritakan gitu ya, dan yang lainnya nanti akan kita bahas lebih rinci cara menulisnya di hari Senin gitu ya. Nah, ini mungkin itu aja, masih ada 30 menit, bisa kita diskusi aja, lebih banyak diskusinya. Saya kembalikan lagi ke Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi Pratama atas materinya pada pertemuan kita yang pertama. Sungguhnya masih ada beberapa pertemuan lagi, baik itu di Zoom dan di WA Group, lebih banyak kita akan diskusi. Baik Bapak Ibu, untuk best practice, ya memang ini adalah praktik terbaik Bapak Ibu. Kemudian untuk syarat dan ketentuannya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Randi tadi, kalau PTK mungkin kita butuhkan kelas, kemudian kita butuhkan siklus 1, siklus 2. Kalau best practice pada intinya yaitu terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menceritakan pengalamannya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian untuk kelas tidak memerlukan kelas, satu saja mungkin siswa yang pernah Bapak Ibu bimbing, kemudian ada perubahan khusus di siswa itu bisa jadi best practice dan tidak terbatas pada kelas saja. Bisa di ekstrakurikuler, bisa di manajemen sekolah dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita ada sekitar 30 menit ke depannya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting, angkat tangan
Dan kami akan buka mic-nya dan bisa Bapak Ibu bertanya secara langsung, dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Kita akan bahas. Silahkan. Yang pertama saya persilahkan untuk pertanyaan secara langsung kepada Ibu Nana Purnamawati Mariati Nuhuyanan. Kemudian yang ketiga Ibu Emai Nuroniah. Silahkan Ibu Nana yang pertama. Silakan Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak. Alhamdulillah kita ditemukan di ruangan ini. Besar harapan saya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak. Bapak, yang kalau dikatakan best practice ini adalah pengalaman terbaik, pertanyaan saya yang pertama, apakah PTK yang kita lakukan itu bisa kita jadikan artikel dalam best practice ini. Lalu yang kedua, kalau kita misalnya berpengalaman untuk seorang siswa gitu dalam mengatasi permasalahannya, itu waktu dalam penanganannya itu adakah berkelanjutan seperti PTK? Ada pertanyaan seperti itu. Lalu yang berikutnya, Pak, yang ketiga, bagaimana kita menuliskan artikel best practice ini untuk kenaikan pangkat itu apakah hanya cukup di dalam perpustakaan atau sampai harus terbit di jurnal atau media yang lainnya? Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan ini dan jawaban Bapak berikan nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi untuk menanggapi pertanyaan Ibu Nana Purnamawati. Mohon maaf Bu Nana, wajahnya tidak kelihatan. Ya. Ya, terima kasih Bu Nana. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana pertanyaannya. Yang pertama adalah dengan yang saya sampaikan tadi perbedaan PTK dan best practice, pasti akan muncul pertanyaan ini. Apakah PTK yang kita buat bisa jadi best practice? Nah, ini sebenarnya bisa kita apa istilahnya ya? Kalau ditarik lagi ke definisi best practice adalah suatu pengalaman terbaik. Apabila Ibu merasa penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu sudah lakukan merupakan salah satu pengalaman terbaik, karena memang PTK itu kan kita siapkan banyak hal, Bapak Ibu. Kita siapkan perangkat atau media ataupun metode tertentu yang mungkin sebelumnya jarang dipakai, tiba-tiba dipakai gitu ya, dan hasilnya juga siswanya awalnya sebelum prasiklus seperti ini dan siklus 2 terlihat perbedaan yang signifikan. Dari sana sebenarnya bisa dikatakan apakah itu PTK dapat kita gunakan best practice? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, apabila Bapak Ibu sudah punya PTK, pengen ubah jadi best practice, bisa juga. Cuma nanti tekniknya akan kita bahas di pertemuan kedua. Sangat bisa sekali. Dan PTK itu satu PTK bisa dibuat macam-macam. PTK dibuat best practice bisa. PTK dibuat artikel populer bisa. PTK dibuat buku juga bisa. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita buat. Tetapi kadang dibalik nggak bisa. Best practice saya punya best practice Pak, dijadikan PTK bisa atau tidak? Itu yang kadang susah. Kenapa? Karena best practice kalau dari awal mungkin data-datanya tidak terlalu rinci seperti PTK gitu ya, tidak terlalu rinci sehingga kita tidak bisa menganalisis seperti PTK, maka kita nggak bisa. Secara umum nggak bisa kita buat best practice jadi PTK. Tetapi secara umum kalau kita buat PTK jadi best practice sangat bisa sekali. Karena data-data PTK sangat lengkap dan sudah dipastikan PTK dengan menggunakan metode dan media tertentu yang umumnya yang digunakan guru inovatif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa tadi ya? Apa tadi Bu? Maaf. Untuk publikasinya apakah sampai perpustakaan? Oh, untuk publikasinya. Untuk publikasinya tergantung. Jadi tergantung Bapak Ibu niatnya. Kalau niatnya untuk kenaikan pangkat, sekali lagi karena saya Pak Sudi merupakan dosen, bukan seorang penilai gitu ya, maka lebih baik Bapak Ibu bisa dicek di pedoman. Ya, kalau mau gini nanti pedomannya bisa di-download gitu ya, atau nanti dibaca sendiri.
Atau mungkin nanti kalau ada kelas dupak bisa ditanyakan penilai, kebetulan kami sering mengadakan kelas-kelas dupak. Misalkan ini pedoman ya Bu, ini pedoman buku 4 untuk angka kredit gitu ya. Cara nyarinya gampang sekali Bapak Ibu, misalkan ini. Nah, pedoman buku 4 gitu ya. Nanti disesuaikan dengan profesi masing-masing. Ini saya buka guru gitu ya. Saya buka guru, saya download dari internet gitu. Ini yang terakhir tahun 2019 kalau nggak salah sudah terakhir ini. Bisa tulis saja best practice gitu ya. Di search best practice. Di enter. Oh, belum nyampe. Next. Belum, masih. Nah, ini muncul. Di sini diceritakan best practice itu apa, kemudian ada lampirannya, kemudian best practice itu adalah makalah yang dikumpulkan, makalah asli atau fotokopi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau cap sekolah, surat keterangan pengelola perpustakaan sekolah. Nah, ini Ibu. Nanti bisa dicek rinciannya sendiri ya. Angka kreditnya 2. Kemudian kalau ingin tahu detailnya format-formatnya, nah ini yang saya sampaikan bagian awal, isi, kesimpulan, nanti dicek ininya aja. Kalau ingin tinggal menyesuaikan di lampiran di sini aja. Nah itu tentang oke. Baik, seperti itu Ibu. Untuk selanjutnya nanti kita akan bisa diskusikan dan ada materi-materi selanjutnya untuk hari berikutnya. Baik, yang kedua silakan Ibu Mariati Nuhuyanan. Silakan Bu Mariati dihidupkan speakernya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya kasih tahu saja, saya seorang guru mengajar di daerah pedalaman. Kemudian saya mengajar di daerah pedalaman. Yang saya tanyakan di sini, mengajar di daerah pedalaman dengan di kota tuh jauh berbeda ya. Jauh berbeda di sini kita di sana banyak keterbatasan. Nah, kemudian di sini yang saya tanyakan, ketika untuk di daerah pedalaman itu kita lebih bagus menggunakan PTK atau yang best practice begitu. Halo? Itu saja? Ya Bu, ya. Ya. Karena kita banyak keterbatasan, jadi lebih bagus pakai yang mana, gitu, Pak? Pahami intinya, Bu. Silakan Pak Randi untuk menanggapi. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan ya. Jadi ini perbedaannya dulu. PTK adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Ya, itu PTK. Kemudian kalau best practice adalah suatu karya tulis ilmiah, ya, bisa melaporan, makalah dan sejenisnya yang menceritakan pengalaman terbaik kita. Jadi ketika dua hal itu tadi sesungguhnya tidak ada kaitan antara Bapak Ibu berada di mana. Bisa mungkin ada tadi daerah tertinggal atau mungkin di kota, di pinggiran, di manapun berada, sebenarnya nggak ada kaitan. Masalah pengen nulis PTK, boleh sekali dengan metode tertentu. Jadi apabila saya menggunakan metode atau mungkin bingung metodenya Pak, saya mau pembelajaran di daerah tertinggal itu sulit dengan metode yang dicontoh-contoh tadi yang Pak Randi sampaikan tadi. Iya, tidak masalah itu, karena metode di setiap tempat berbeda-beda. Yang sekiranya metode itu sesuai dengan kalau memang ingin diterapkan di kelas gitu ya, baik BTK atau best practice, sekiranya metode tersebut sesuai dengan siswa kita gitu. Apalagi kalau best practice yang sifatnya subjektif, hanya mengacu pada pengalaman diri kita sendiri, ya, hanya mengacu pada pengalaman diri kita sendiri, maka kita tidak perlu pikirkan di kota seperti apa, di desa kemudian. Kalau sekiranya dengan metode ini sekiranya mampu memberikan prestasi yang maksimal, gitu. Prestasi itu tidak harus piala ya Bu ya, bisa jadi prestasi belajar bisa gitu ya, tidak harus menang tertentu, tidak harus gitu. Jadi misalkan kalau di daerah tertinggal tidak menggunakan teknologi pembelajarannya, saya menggunakan alat-alat peraga barang bekas, ternyata hasilnya baik. Dan itu saya ceritakan jadi sebuah pengalaman dengan teori-teori tertentu. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan.
Ya. Itu Pak Ari. Baik, seperti itu Bu Mariati dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama dengan Ibu Mariati. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu ketika menulis karya ilmiah apakah Bapak Ibu ada di desa ataupun di kota. Dan menggunakan metode apa saja silahkan Bapak Ibu selama itu adalah menurut Bapak Ibu yang terbaik pada kondisi Bapak Ibu sekarang, itu bisa dijadikan best practice. Sama seperti kami aja dulu, zaman kita dulu kita belajar berhitung itu menggunakan lidi ataupun biji asam, itu sangat cepat sekali kita belajar berhitung. Tidak perlu kalkulator, sampai ribuan kita bisa hitung. Masih anak-anak SD zaman kelas 2 atau 3 SD, tapi kita sudah pandai berhitung. Nah, itu juga bisa dijadikan best practice bagi Bapak Ibu yang ada di desa gitu. Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan berhitung menggunakan permainan apa gitu. Itu bisa. Ya, silakan Ibu Emai Nuroniah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Izinkan saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Kebetulan pertanyaan sebelumnya itu sama dengan Ibu Mariati tadi ya. Yang pertama, pertanyaan dari saya adalah bagaimana ya Pak supaya best practice bisa diajukan untuk kenaikan pangkat? Apakah lampirannya ini sama dengan lampiran di PTK? Artinya begitu lengkap seperti PTK atau hanya yang diperlukan untuk best practice aja? Kemudian yang kedua, itu pertanyaan pertama. Kebetulan saya sudah menyiapkan ini ada best practice yang akan saya ajukan untuk kenaikan pangkat, Pak. Saya terkendala di lampirannya gitu. Lampirannya seperti PTK apa lebih sederhana ya begitu. Yang kedua, mengenai best practice hasil karya orang lain nih, Pak. Apakah boleh kita copas? Boleh kita copas untuk kita masukkan pada tulisan kita gitu. Tapi dengan syarat kita menyebutkan sumbernya, jadi kita artinya tidak plagiat gitu. Itu saja Pak, sederhana aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, dipahami Ibu Emai. Silakan Pak Randi terkait dengan copy paste juga nih. Ya. Ya baik. Yang pertama adalah sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin kaitannya tentang kenaikan pangkat, gitu ya, mungkin lebih tepatnya fokus pada pedoman gitu. Fokus pada pedoman. Jika pedoman itu menyarankan seperti ini, maka kita ikuti gitu ya. Karena memang kadang kita tidak bisa mengatur penilai, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatur penilai. Kadang penilai itu memberikan punya penafsiran sendiri. Misalkan di pedoman penjelasannya seperti ini ya, penjelasannya seperti ini. Penunjang memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan gagasan ilmiah. Nah, artinya bahwasannya lampirannya, kalau dari kalimat itu, lampirannya adalah yang penting ya, penunjang itu hal-hal ya, lampiran yang sesuai dengan yang sudah kita paparkan di isi. Misalkan Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam membimbing masuk olimpiade dengan teknik ini gitu. Maka yang pertama misalkan foto, ya pastinya foto dengan foto-foto penjelasan foto-foto ya. Terus kemudian bisa juga lampiran data-data siswanya. Kalau perlu dilampirkan juga prestasinya, misalkan prestasinya level tertentu gitu. Bisa dilampirkan sertifikatnya. Jadi kemudian bisa juga dilampirkan materi olimpiade yang Bapak Ibu bahas gitu, dan yang lainnya. Jadi istilahnya lampiran di best practice itu lebih luas ya, lebih leluasa dapat kita lampirkan di best practice ketimbang PTK. Kalau PTK kan sudah istilahnya baku ya, baku artinya lampirannya ya RPP, kemudian data-data siswa, rekapitulasi data siswa, kemudian analisis data siswa, terus kemudian lembar observasi dan yang lainnya. Kalau best practice lebih simpel artinya ketika Bapak Ibu tidak melakukan observasi, maka tidak perlu dilampirkan lembar observasi gitu ya. Ketika Bapak Ibu tidak melihat menilai hasil siswa, misalkan Bapak Ibu tidak memberikan tes, ya tidak perlu dilampirkan tes. Jadi
memang kita lampirkan apa yang sekiranya menunjang gitu ya, apa yang sekiranya menunjang gitu. Termasuk nah mungkin kalau untuk lomba Bapak Ibu ikut lomba best practice gitu, memang disarankan lampirannya sangat lengkap. Lengkapnya itu memang setiap orang berbeda-beda. Intinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak bisa merinci apa saja gitu, karena memang tiap itu berbeda-beda. Itu Ibu. Yang kedua tentang copy paste ya, copy paste karya, sebenarnya bukan copy paste, lebih tepatnya adalah merujuk gitu ya. Kalau kita merujuk karya orang lain, misalkan saya rujuk karyanya ini, boleh saja, tapi sifatnya bukan di copy, tapi diambil intisarinya. Misalkan ingin menulis best practice, kemudian kita tulis jadi artikel dan nanti ditunjang dengan pendapat ini, gitu ya. Pendapat ini kemudian kita juga bandingkan dengan best practice yang relevan, maka bisa kita tulis. Makanya nanti mungkin akan kita bahas di hari ketiga bagaimana cara menulis artikel dan bagaimana cara membuat best practice itu menjadi karya ilmiah. Karena kadang seringkali karena leluasannya best practice sebuah pengalaman, kita lupa bahwasanya kalau kita tulis menjadi suatu karya ilmiah, kita juga perlu menambahkan suatu hal tulisan atau merujukan yang sifatnya ilmiah. Ya itu Ibu. Seperti itu Ibu Emain Nuroniah. Nah, nanti kita akan lebih perdalam pada hari kedua untuk masalah artikel, kemudian dan lain sebagainya. Silahkan yang bertanya secara langsung, saya persilakan ada Bapak Enang dari SDN 24 Galang, kemudian ada Ibu Ellen Sihotang. Silakan Bapak Enang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk Pak Randi ini, masalah best practice. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa best practice umumnya itu tadi 4 bab kan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, dan penutup. Artinya mungkin dalam pembuatan best practice tidak ada literasi kajian pustakanya ya, tidak ada. Nah, apakah dalam pembuatan ini hanya deskripsi saja, kemudian bukti fisik? Contoh misalkan pengalaman saya yang terbaik lah untuk jauh sebelumnya ketika jadi guru di bidang olahraga, saya pernah membimbing anak-anak main takraw dan tenis meja, itu juara 1 kecamatan, kemudian juara 1 tingkat kota, sampai ke provinsi. Cuma di provinsi sampai juara 2 ya. Nah, kemudian setelah pengalaman saya setelah jadi kepala sekolah ini, untuk saat ini, nah saya memperbaiki atau memperbaiki sarana prasarana yang di tempat tugas saya yang perlu saya perbaiki. Contoh misalkan toilet pada ketika saya masuk sini itu belum tercukupi dengan jumlah siswa yang ada, masih kurang. Nah, kemudian saya coba di tahun-tahun selanjutnya pembangunan toilet alhamdulillah melalui dana DAK gitu. Kemudian juga perbaikan ruang belajar yang dulunya belum di keramik, masih berdebu anak-anak belajar, sekarang sudah alhamdulillah. Nah, apakah itu bisa dijadikan best practice? Bagaimana itu? Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, silakan Pak Randi. Oke. Ya Pak Enang dari penyampaian Pak Enang sesungguhnya hebat sekali artinya banyak hal yang bisa kita tulis jadi best practice ya. Itu semua bisa, bahkan ceritanya tadi bisa dibuat 3 atau 4 best practice. Itu sangat menarik sekali ya. Kemudian apakah best practice tidak ada tinjauan pustaka? Nah, ini kembali lagi nanti mungkin rincinya akan saya sampaikan di hari Senin. Menurut best practice itu sekali lagi menyesuaikan dengan pedoman apa yang kita ikuti sesuai dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ingin di tempat tertentu ya tidak perlu bab kajian pustaka, maka tidak kita tulis. Tetapi di tempat tertentu yang tempat Bapak Ibu mau mengumpulkan itu butuh kajian pustaka, ya ditulis. Jadi menyesuaikan aturan di mana kita berada gitu ya, di mana kita berada dan di apa pedomannya gitu ya. Bahkan kalau mau disandingkan pedoman satu dengan yang lain berbeda-beda. Mau ikut lomba A, lomba B, best practice untuk kenaikan pangkat ini beda-beda.
Jadi itulah perbedaan best practice dengan PTK. Kalau PTK rata-rata 5 bab ya saklek ya itu sudah. Kalau best practice beda-beda. Kalau memang dibutuhkan tinjauan pustaka, maka kita harus tampilkan. Misalkan melatih siswa tenis meja itu, maka tinjauan pustakanya sampaikan misalkan karakteristik siswa, kemudian tentang materi-materi olahraga, materi tenis meja, kemudian teknik-teknik tenis meja disampaikan secara ilmiah. Gitu. Itu tinggal ditambahkan aja sih, sebenarnya tidak terlalu masalah kalau itu. Nah, kemudian mungkin itu Bapak, apa lagi? Makasih Pak. Oke, makasih Pak. Bisa ditulis Bapak. Ya. Nanti akan kita diskusi lebih panjang lagi menggunakan chatting di WA Group, Bapak Ibu. Silahkan kepada Ibu Ellen Sitohang. Saya persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Randi. Nah, ini kebetulan sudah pernah mengikuti kegiatan best practice. Kami tunggu karyanya Bu Ellen. Oke, selamat pagi Pak Randi dan sudah sering ikut kalau Bu Ellen ini. Kangen ini saya maka balik bergabung, Pak. Kemarin kan saya pulang dari, saya udah cerita sama Pak Suwardi, saya sakit loh, pulang dari Surabaya kecapean, nggak jadi-jadi nulis best practice-nya. Ya, silakan. Ini Bu. Saya mau betul-betul mau wujudkan ini, harus Bapak dua bimbing lah saya, biar ada hasilnya. Saya berapa kali udah masuk nih, belum ada hasilnya. Jadi saya mau apa dulu, satu nama saya itu loh Pak Suwardi, nama saya Tohang, bukan Hotang, Ellen Tohang loh, Ellen Tohang. Ya, kasih hotang. Oke, baik. Begini Pak Randi, saya udah buat siapkan ini ada 4 pertanyaan loh Pak, yang saya udah simpan lama. Kapan saya ketemu Pak Randi mau saya bilang tanya-tanya lah ini, saya pikir tadinya. Oke Pak ya. Yang pertama Pak Randi, saya kan bulan Oktober tahun lalu, ini nggak jadi-jadi saya wujudkan. Bulan Oktober tahun 2020. Saya sudah buat PTS PJJ, kan Pak? BIMTEK, saya langsung lakukan BIMTEK PTS PJJ Pak. Tentu kan dengan link, yang menjadi lampirannya kan link. Kemudian gitu juga fotonya pun saya lengkap dari kalau dia PTS kan ada siklus 1 dan 2 kan gitu. Nah, sekarang Pak saya ada rencana mau saya jadikan inilah pengalaman terbaik yang saya lakukan ketika membuat PTS ini, saya mau jadi angkat menjadi best practice. Pertanyaan saya yang pertama itu tadi, bisa kan Pak dengan lampiran yang lengkap saya akan lakukan menjadi sebuah best practice. Saya nanti minta tolong diarahkan untuk pertemuan berikutnya. Itu yang pertama, bisa apa tidaknya dari jawaban Pak kayak kemarin tadinya kayaknya seperti bisa. Nah yang kedua Pak, Pak Randy, halo Pak Randy. Iya Bu, iya. Saya termasuk aktif loh Pak di APSI, dan saya sudah buat beberapa termasuk makalah rencana mau ketiga. Tapi semua itu bukan yang sudah saya lakukan, tapi masih berupa ide argumentasi yang saya bentuk menjadi sebuah makalah. Cuman terus terang Pak ya, saya sendiri sebenarnya membuat makalah itu karena ada langkah-langkah saja, tapi belum dari hati, belum saya kuasai penuh. Beginilah sebenarnya sebuah makalah. Tapi karena ada pola 1, pola 2, pola 3, pola saya sering pakai pola 5. Nah, itu tadi juga Pak, bisakah makalah ini menjadi sebuah best practice? Pertanyaan yang kedua ya Pak ya, bisa nggak gitu ya? Artinya kalau misalnya mau langkahnya apanya nanti, mungkin pertemuan berikut Bapak mau kasih tahu sama saya biar yang lain juga tahu. Ya terima kasih duluan. Apa mau jawab? Bu Ellen? Saya pun oke. Pak, pertanyaan yang ketiga Pak. Saya dapat pertanyaan ini Pak. Udah salah. Saya jawab dulu Bu biar nggak lupa. Dipersingkat Bu. Oke. Bapak jawab dulu boleh lah. Masih 2, saya masih 4 ya Pak. Atau mungkin nanti bisa WA saya Bu biar ya. WA aja. Iya, boleh aja. Ya. Soalnya saya udah pengen kali mesti jadi. Oh iya, enggak apa-apa. Boleh. Pak. Udah berapa lama tertunda? Udah 3 kali saya ikut. Kan gitu. Ya. Silakan Pak Randi untuk menanggapi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan Bu Ellen tadi. Pak, saya sebutkannya dulu pertanyaannya kenapa? Oh iya, boleh. Berarti itu Japri. Oke, yang ketiga Pak, Ini kan sedang ada Pak program sekolah penggerak.
Saya termasuk pengawas di sekolah penggerak, kan begitu Pak. Di situ saya lihat guru harus bisa menulis karya ilmiah. Saya ada rencana, saya mau buat semacam, saya ajak juga yang lain atau siapa yang bisa nanti untuk membuat penulisan karya ilmiah, sistematikanya. Saya mau minta tolong Pak Randi, sementara saya biar nggak buta kali, harus maksudnya sudah pernah baca, tapi yang sebenarnya bagaimana sebenarnya literatur penulisan karya ilmiah. Yang keempat terakhir Pak, esai bisakah dijadikan BP? Karena apa? Esai ini Pak merupakan syarat kelulusan terakhir bagi sekolah yang mengikuti sekolah penggerak. Jadi saya ingin tahu sekali Pak, esai itu bagaimana bentuknya, apa bisa menjadi best practice? Jadi dia ada 4 Pak, PTS jadi best practice, makalah jadi best practice, atau esai jadi best practice. Yang terakhir itu literatur penulisan karya ilmiah yang mau saya bawakan tuh guru. Pak, itu banyak dia, makasih. Tapi saya senang kali kalau Bapak bisa bantu saya untuk itu. Mau di Japri pun boleh loh Pak. Biar terpenuhi yang di pikiran saya berapa bulan ini gitu loh. Oke, makasih Pak Randi. Lebih kurang waktunya. Maaf video nggak saya buka karena situasi nggak memungkinkan. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Ellen atas pertanyaannya dan mantap sekali. Silakan Pak Randi langsung dijawab. Ya, oke, baik Bu Ellen. Kalau boleh disimpulkan bahwasanya sebenarnya cerita-cerita Bu Ellen tadi itu bisa ya 1, 2, 3, 4 hampir sama. Jadi lebih ditekankan bahwasanya ada apakah PTS jadi best practice bisa, kemudian IC jadi best practice bisa. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan, disesuaikan dengan contoh ya, mungkin template, panduan best practice, kemudian Pak best practice-nya ingin laporan atau artikel. Ya, kalau memang laporan maka disesuaikan dengan contoh laporan artikel best practice. Apa saja komponennya tinggal disesuaikan gitu ya. Misalkan dari PTK ataupun PTS bentuknya seperti ini, kalau di best practice jadi apa, nanti kita akan bahas lebih rinci mungkin di hari Pak Randy, di buku 4 ada nggak Pak? Di buku 4 itu kalau perlu share lah Pak, buku 4 itu di situ. Bisa nanti saya share. Ya, bisa nanti. Manakah membantu kan buku 4 itu? Ya mungkin itu Ibu nanti bisa disesuaikan dengan pedomannya aja. Jadi lebih pada itu sih. Itu aja Bu. Harus saya japri ya Pak. Ya. Saya japri ya antar ya. Baik, silahkan Bapak Ibu yang mungkin nanti ada pertanyaan, kita akan lebih banyak diskusi tertulis via WA group, dan Bapak Ibu narasumber sudah ada di grup Bapak Ibu masing-masing. Bapak Randi silahkan jika ada pertanyaan memang yang khusus untuk Pak Randi, silahkan Bapak Ibu bisa japri. Kita ke penanya yang ada di chatting Bapak Randi. Mungkin bisa lihat pertanyaan yang ada di kolom chat kita. Untuk Bapak Anzar, untuk terkait yang bertanya terkait dengan sistematika dan contoh-contohnya nanti akan kami bahas pada pertemuan kedua. Ya, silakan Pak Randi untuk pertanyaan. Yang pertama dari Pak Anzar, apakah best practice sistematikanya secara umum sama untuk guru, tenaga pendidikan, atau pengawas ya? Kembali lagi kepada pedoman, Bapak Ibu ingin membuat best practice untuk siapa gitu ya. Kalau ingin buat makalah best practice untuk kenaikan pangkat bisa dicek di pedomannya masing-masing gitu ya. Pastinya punya pedoman berbeda-beda setiap profesi gitu ya, tinggal disesuaikan aja best practice-nya. Nah itu. Terus kemudian apa kiat jitu dalam mengelak atau menghindari gitu plagiasi dalam membuat best practice ya. Nah, ada kalanya best practice memiliki judul yang hampir sama dengan orang lain gitu. Itu nggak masalah. Jadi nggak perlu takut judul saya mirip Pak best practice-nya dengan di internet atau teman saya, itu nggak masalah. Yang jelas isinya berbeda. Kalau hanya judul nggak masalah. Jadi isinya berbeda. Cara menghindari plagiasi adalah hindari copy paste, ya, hindari copy and paste sumber-sumber ya. Kalau memang ingin merujuk sumber, lakukanlah dengan cara yang benar. Pahami kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan teknik karya tulis ilmiah yang lainnya. Nanti akan kita bahas di hari kedua cara nulisnya. Termasuk ada yang tanya, ini juga ada yang tanya, kalau itu pengalaman Pak, apakah bagaimana cara nyari kajian pustakanya? Nah, itu juga akan kita bahas dari kedua. Karena ada kalanya best practice di salah satu pedoman tertentu membutuhkan bab 2 kajian pustaka, Pak. Kadang saya bingung, pengalaman saya ini kajian pustakanya apa?
Ya, yang jelas bisa Bapak Ibu cari, nggak harus dengan buku. Bapak Ibu bisa cari di internet, bisa dari artikel, bisa dari jurnal ya, jurnal, atau bisa dari website yang sifatnya terpercaya, gitu, terpercaya bukan blog, gitu ya. Itu bisa digunakan untuk sumber yang valid. Ya. Kemudian untuk yang kenaikan pangkat bisa kita lewati, bisa Bapak Ibu cek itunya. Kemudian apakah bisa hasil PTS dirubah jadi best practice? Bisa. PTS, PTK bisa. Sekiranya itu merupakan pengalaman terbaik dari Bapak Ibu, itu bisa. Apalagi data-datanya sudah lengkap pastinya kalau PTS dan PTK. Lebih mudah jadikan best practice. Kalau best practice jadikan PTK, jelas susah ya, karena datanya terbatas. Kemudian dalam lulusan best practice adakah indikator yang mempengaruhi ditolak atau tidak? Nah, ini kaitannya dengan penilai. Nanti mungkin kalau kita adakan penilai sebagai narasumber bisa Bapak Ibu tanyakan. Yang jelas indikator pertama adalah ikuti pedoman. Ikuti pedoman, sistematikanya diikuti, cara menulisnya sesuai dengan penulisan ilmiah gitu ya, dan bukti-buktinya lengkap, maka insya Allah diterima. Kemudian nanti kita akan share contohnya, Kemudian baik, itu yang versi chatting Bapak Ibu. Nah, untuk versi tertulis silahkan Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan pada WA Group. WA Group itu fungsinya kita akan diskusi secara tertulis dan secara berkelompok agar masing-masing Bapak Ibu tahu apa yang mungkin satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang lain juga sama pertanyaannya. Kita tutup untuk satu pertanyaan lagi, Ibu atau Bapak Ngurah. Silakan Bapak Ngurah Aryo Tejo. Terima kasih kepada Bapak moderator. Bisa masuk suara saya, Pak? Bisa. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Randy, ini untuk saya bertanya sedikit. Tadi Bapak Randy memaparkan bahwa best practice itu subjektif gitu Pak ya. Nah, yang saya tanyakan gini Pak, kadang kalau misalnya kita bersifat subjektif, di sekolah mungkin pernah kita melakukan sesuatu gitu Pak. Nah, maksudnya kalau kita pengalaman pernah melakukan sesuatu, berarti ada produk, jasa, atau yang sebelumnya pernah kita lakukan, diganti dengan jasa atau produk yang pernah lakukan gitu Pak. Nah, bagaimana bahasanya di tema, supaya bahasa ini kita nggak menyebut jasa itu atau orang itu atau produk itu gitu Pak. Kan itu mohon dikasih sarannya Pak. Kemudian yang kedua Pak, kira-kira ada nggak ya bisa membedakan antara kalau misalnya kita searching di jurnal atau di mana di internet, itu membedakan antara best practice dan PTK gitu Pak. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan Pak. Makasih Pak Randy. Baik. Langsung Pak Randy. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak siapa tadi? Bapak Ngurah. Ngurah Pak. Bapak Ngurah. Oke, baik. Yang pertama adalah mungkin diperjelas jasa apa yang dimaksud Bapak? Kalau gini misalnya Pak, LMS kita pernah pakai sebelumnya, kemudian beralih ke LMS yang berikutnya. Gitu. Apakah boleh kita menyebut produk LMS tersebut gitu Pak? Oke. LMS karena sifatnya mungkin umum itu sebenarnya tidak masalah kita sampaikan. Yang jelas kan kita sampaikan dengan bahasa yang baik dan tidak menjelekkan salah satu LMS gitu. Jadi tidak perlu andai kata kita merasa praktek terbaik dengan menggunakan Google Classroom misalkan, Google Classroom. Sedangkan kita sebelumnya pakai Moodle nggak bagus gitu. Nggak perlu disampaikan kejelekan Moodle gitu. Kita bisa sampaikan bahwasannya mungkin selama ini pembelajaran dengan ini dan ketika ada Google Classroom merasa itu adalah sebuah praktek terbaik dari saya. Jadi intinya menyampaikan suatu nama itu dari brand yang sifatnya umum pendidikan itu kita sampaikan penerapan Google Classroom, penerapan Moodle, penerapan ini enggak masalah karena sifatnya memang brand untuk pendidikan gitu ya. Dan bukan brand komersil ya Pak ya, brand komersil. Jadi bukan masalah dan niatnya kita juga bukan untuk menjelekkan tapi untuk justru menunjukkan bahwasanya dengan penggunaan ini siswa kita jadi lebih baik gitu. Jadi itu enggak masalah. Yang kedua adalah
bagaimana membedakan artikel ketika kita mencari contoh best practice dengan PTK. Ya, perbedaannya karena kalau dari judul mirip, memang betul. Maka kata kuncinya nanti Bapak Ibu bisa cari aja artikel best practice ini gitu ya. Nanti dibaca dulu di metode. Ketika di metode mengatakan itu sebuah best practice, maka itu best practice. Dan langkah-langkahnya nanti dicek setelah metode, dicek langkah-langkahnya di hasil. Kalau di hasil masih mengungkapkan siklus, masih mengungkapkan ya siklus, maka itu jelas PTK. Gitu. Jadi kalau best practice jauh lebih simpel, pembahasannya umumnya dengan deskripsi lebih banyak deskripsinya daripada olah datanya. Olah datanya hanya simpel, sisanya deskripsi. Itu Bapak. Sudah, baik, Pak itu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Sekali lagi untuk contoh, kemudian rekaman dan lain sebagainya, ada nanti kami akan berikan contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Randi, akan kami sampaikan di WA Group, bisa di-download, dan itu sifatnya adalah contoh Bapak Ibu, dan bisa dipelajari bagaimana sistemnya, isinya seperti apa, dan Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu. Ada banyak pertanyaan Bapak Ibu dan Bapak narasumber. Di kolom chatting mungkin ada sekitar 40 pertanyaan yang mungkin masih, dan Bapak Ibu yang ada masih raise hand, mohon maaf, kita akan bisa lanjutkan di WA Group dan pada hari-hari berikutnya. Untuk hari ini saya cukupkan, saya akan tutup dengan kalimat yang bagi saya pribadi sangat bermanfaat. Kita belajar terlebih dahulu untuk mendengarkan sebelum kita berbicara. Dan kita belajar membaca terlebih dahulu sebelum kita menulis. Oleh karena itu, kita biasakan terlebih dahulu untuk membaca dan mendengarkan sebelum kita menyampaikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia dan sehat selalu Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.